bayangkan suatu senja di tepian sungai Batanghari. Air sungai bergerak pelan, memantulkan cahaya jingga yang hampir tenggelam. Di kejauhan terdengar suara perahu kayu yang melintas. Di tepian, seorang lelaki tua bercerita pada cucunya. "Nak, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum Belanda datang, tanah ini sudah ramai dengan kapal dari India, Tiongkok, bahkan Arab. Sungai ini pernah menjadi nadi kekayaan sebuah kerajaan besar." Sang cucu bertanya, "Kerajaan? Di sini?" Si kakek mengangguk pelan. "Iya, namanya Jambi. Dan sejarahnya tidak kalah megah dibanding Malaka ataupun Sriwijaya. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap asal-usul Jambi, kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, dukung channel ini dengan klik like, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah Nusantara berikutnya. Bab 1, Sungai yang Membentuk Peradaban, sekitar 2000 tahun lalu. Tidak ada kota besar yang lahir di tempat yang kering dan terisolasi. Hampir semua pusat peradaban dunia berkembang di dekat sungai. Mesir Sungai Nil. Mesopotamia Eufrat dan Tigris. India kuno Sungai Indus. Dan untuk Jambi, Sungai Batanghari. Sungai terpanjang di Sumatera, 800 km, mengalir dari Hulu Kerinci hingga bermuara ke laut. Dari sungai inilah, orang-orang mulai datang. Para pedagang dari luar melihat potensi. Tanah subur. Sumber emas yang melimpah. Akses jalur perdagangan langsung menuju Selat Malaka. Peradaban awal di Jambi bukan bermula di kota, tetapi di muara sungai. Para ahli arkeologi menemukan jejak permukiman dan artefak kuno, yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Jambi sudah terjadi sejak abad ke-3 Masehi. Bahkan, catatan dari penulis Tiongkok menyebut wilayah ini dengan nama Kantuli atau Moloyeu, Melayu, yang mengindikasikan adanya sebuah entitas politik dan ekonomi yang sudah mapan di tepi sungai Batanghari. Bab 2, Kerajaan Melayu Jambi, Nenek Moyang Peradaban Melayu. Jambi adalah pintu masuk awal peradaban Melayu. Nama, Melayu, sendiri disebut dalam catatan dinasti Tang, abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini muncul di daerah Jambi Hulu dan kemudian berkembang ke hilir. Pusat pemerintahannya disebut Melayu, dan kerajaan ini menjadi saingan utama Sriwijaya. Komoditas utamanya: emas dari pedalaman, Kerinci dan sekitarnya, damar, kapur barus, gading. Setiap kapal yang ingin menuju Selat Malaka sering berhenti di Jambi untuk berdagang. Bayangkan sebuah pelabuhan sungai besar, ramai dengan bahasa yang berbeda-beda. Tamil dari India, Hokkien dari Tiongkok, Arab dari Timur Tengah. Jambi adalah bandara internasional pada zamannya. Bab 3, Sriwijaya menguasai Melayu, abad 7-8 Masehi. Kejayaan kerajaan Melayu membuat kerajaan lain iri. Sriwijaya, berpusat di Palembang, ingin menguasai perdagangan, mengontrol jalur emas di Sungai Batanghari, memperkuat kekuasaan maritim di Selat Malaka. Maka pada abad ke-7, Sriwijaya menyerang dan menguasai Melayu, Jambi. Muncullah istilah Melayu Jambi di bawah Imperium Sriwijaya. Namun, dominasi Sriwijaya tidak berlangsung selamanya. Ketika kekuatan Sriwijaya melemah akibat serangan dari Jawa dan India, Jambi bangkit kembali. Bab 4, Kebangkitan Melayu Jambi, abad 11-13 Masehi. Pada abad ke-11, seorang raja Melayu bernama Sri Indrawarman mengirim utusan ke Tiongkok, menandakan bahwa Melayu, Jambi, kembali berdiri sebagai kerajaan besar. Masa ini disebut oleh sejarawan sebagai era kejayaan Melayu Jambi. Pelabuhan Jambi menjadi sangat aktif. Pedagang Tiongkok menyebut emas dari Jambi sebagai Sungai Emas. Saking kayanya Jambi, banyak kerajaan lain yang ingin mendekat. Bab 5, Datangnya Islam melahirnya Kesultanan Jambi, abad 15-17 Masehi. Pedagang Arab dan Gujarat membawa agama Islam ke Jambi melalui perdagangan. Proses Islamisasi di Jambi berjalan damai, bukan dengan peperangan. Dari kerajaan Melayu yang bercorak Hindu-Buddha, Jambi bertransformasi menjadi Kesultanan Jambi.
Seorang raja yang masuk Islam mengganti gelarnya menjadi sultan. Kesultanan Jambi menjadikan emas, lada, kayu garu, kapur barus sebagai komoditas ekspor utama. Kesultanan ini memiliki diplomasi yang kuat. Bekerja sama dengan Johor, Malaka, dan Aceh. Berhubungan dagang dengan Tiongkok dan Arab. Menghormati adat dan Islam dalam pemerintahan. Jambi memiliki falsafah. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Bab 6. Konflik dengan VOC Belanda, abad 17-19 Masehi. Kejayaan Jambi tidak disukai VOC, Belanda. VOC ingin memonopoli perdagangan lada dan emas. Tetapi Sultan Jambi menolak, karena ingin perdagangan tetap bebas. VOC kemudian melakukan intervensi. Memecah belah bangsawan dan keluarga kerajaan. Menciptakan konflik internal. Perlahan menguasai wilayah perdagangan. Pada tahun 1904, setelah 3 abad perlawanan, Belanda akhirnya mengakhiri Kesultanan Jambi dan menjadikannya bagian dari Hindia Belanda. Bab 7. Nama, Jambi, berasal dari apa? Asal-usul nama. Ada beberapa teori tentang asal nama Jambi. 1. Dari kata Zambee, bahasa India, artinya kumpulan orang. 2. Dari nama orang India bernama Jambe, yang datang berdagang ke Batanghari. 3. Dari bahasa Jawa kuno, Jambe-Jambe, yang berarti buah jambe atau pinang. 4. Dari bahasa Tamil, Jambu, artinya air mawar sungai mawar. Namun teori yang paling kuat menurut ahli sejarah adalah Jambi berasal dari kata Jambe, yang berarti pinang. Karena pada masa kuno, daerah Jambi banyak ditumbuhi pinang. Jadi Jambi negeri pinang. Bab 8. Peran Jambi dalam kemerdekaan Indonesia, 1945-1950. Setelah Jepang menyerah pada Perang Dunia Kedua, Jambi termasuk daerah yang cepat merespons proklamasi kemerdekaan. Jambi mengibarkan bendera merah putih. Mengusir sisa-sisa pasukan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Menjadi wilayah strategis bagi komunikasi antar pulau. Tokoh-tokoh Jambi berperan dalam memperjuangkan Republik Indonesia. Bab 9. Jambi hari ini. Kini, Jambi adalah provinsi dengan sumber daya alam besar, minyak, gas, pertanian. Warisan budaya Melayu yang kuat. Peninggalan sejarah seperti Candi Muaro Jambi, situs percandian Buddha terluas di Asia Tenggara. Muaro Jambi dipercaya sebagai pusat pendidikan agama pada masa Sriwijaya. Tempat para biksu dari luar negeri belajar agama dan bahasa. Bisa dikatakan, Muaro Jambi adalah Universitas Internasional pada abad ke-7. Penutup, Jambi, kota sungai, negeri Melayu, jejak peradaban. Sungai Batanghari bukan hanya air yang mengalir. Ia membawa pedagang, agama, ilmu pengetahuan, peradaban. Jambi bukan hanya kota. Ia adalah gelombang sejarah. Dari kerajaan Melayu, ditaklukkan Sriwijaya, bangkit kembali, menjadi Kesultanan Islam, melawan kolonial Belanda, hingga akhirnya menjadi bagian dari Indonesia. Jambi adalah saksi bahwa sungai bisa melahirkan kejayaan. Kalau kamu ingin kisah sejarah Nusantara lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Bahas daerah mana lagi? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya.